Hai guys, welcome back to my video. So, kali ini, di video ini Coach Iqbal bakal coba ceritain masa kecilnya Coach Iqbal. Jadi sebelum Coach Iqbal SMP, SMA, terus kemudian kuliah di Jakarta, terus kemudian akhirnya S2 di Inggris dan bisa menginjakan kaki di 5 benua. So, Coach Iqbal bakal coba ceritain perjalanan demi perjalanan Coach Iqbal sampai akhirnya Coach Iqbal bisa dapetin impian-impian Coach Iqbal gitu ya. Sampai akhirnya Coach Iqbal bisa menginjakan kaki di 5 benua gitu. Nah, jadi kalau mau tahu masa kecilnya Coach Iqbal gitu ya, masa kecil gue itu, jadi gue lahir di Lampung gitu. Jadi bokap nyokap di Lampung, kakek nenek juga di Lampung. Jadi kakek neneknya Coach Iqbal itu dari Jawa, ya, dari Jogja dan dari Blitar. Terus kemudian ikut program Presiden Soeharto saat itu transmigrasi ke Lampung, tepatnya di Kalirejo, Lampung Tengah. Tapi Coach Iqbal nggak di Kalirejo, tapi lebih masuk lagi di Balirejo gitu. Nah, Balirejo itu ibaratnya dusun gitu ya, dusun banget. Jadi angkot aja nggak ada yang masuk gitu. Bahkan jalanan aja masih baru diaspal ya sekitar 2-3 tahun yang lalu itu baru diaspal jalan-jalannya gitu. Terus ya Coach Iqbal lahir di situ, berawal dari situ. Terus kemudian orang tua Coach Iqbal, papa kemudian mengadu nasib ya, terus pergi ke pertambakan udang terbesar se-Asia Tenggara untuk menjadi petambak udang di PT Dipasena Citra Darmaja. Itu letaknya di ujung Provinsi Lampung ya, di Rawajitu. Nah, jadi Rawajitu itu udah perbatasan sama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu udah perbatasan. Itu ujung banget di Lampung. Jadi kalau perjalanan dari Balirejo atau Kalirejo, kampungnya Coach Iqbal itu memakan waktu kurang lebih kalau naik motor itu sekitar 6 jam, terus kalau naik mobil gitu ya itu sekitar 8-9 jam. Jaraknya jauh, tapi ditambah dengan jalan yang sangat rusak gitu. Karena wah ujung banget gitu, ujungnya Lampung banget gitu. Nah, jadi pertambakan udang ini dibuat sama dulu yang punya PT Dipasena Citra Darmaja atau orang bisa panggil DCD, itu namanya Samsul Nur Salim. Nah, Samsul Nur Salim itu sekarang udah ada di penjara gitu ya, karena terlibat kasus korupsi dan dana BLBI saat itu. Dan PT-nya pun sebenarnya udah bubar gitu. PT Dipasena Citra Darmaja itu sebenarnya udah bubar gitu, tapi pertambakannya masih ada sampai sekarang. Jadi saat itu untuk mengadu nasib, jadi kalau boleh cerita juga, papa mamanya Coach Iqbal itu nggak ada yang sekolah tinggi gitu, nggak ada yang kuliah gitu. Papa itu tamatan SMA, terus kemudian mamanya Coach Iqbal itu SMA aja nggak lulus, cuma tamatan SMP. Saat itu mamanya Coach Iqbal nikah muda, jadi pada saat SMA kelas 2 udah diajak papa menikah, dan akhirnya lahirlah Coach Iqbal gitu. Itu 28 tahun yang lalu. Terus kemudian untuk mengadu nasib ya, karena di kampung mungkin pekerjaannya itu mayoritas semua, jadi lingkungan Coach Iqbal itu di kampung di Balirejo atau Kalirejo itu semuanya mayoritas petani gitu, jadi sawah semua. Dan ya sulit untuk mencari uang kalau kita nggak punya tanah sendiri di sana gitu. Dan kebetulan orang tuanya Coach Iqbal nggak punya sawah atau nggak punya tanah di situ gitu. Jadi yang punya ya cuma kakek nenek aja. Nah, saat itu untuk mengadu nasib ya papanya Coach Iqbal melamar jadi petambak udang di PT Dipasena Citra Darmaja itu di PT DCD. Nah, jadi masa kecil Coach Iqbal itu hijrah dari tadi Balirejo ke PT DCD yang kurang lebih 8-9 jam perjalanan. Itu pertambakan udang. Jadi pertambakan udang itu coba Coach Iqbal gambarin adalah gini. Jadi ada sungai besar ya. Sungai besar sebesar Sungai Musi mungkin ya, kurang lebih. Jadi ada namanya Sungai Tulang Bawang dan juga Sungai Masuji. Ini kan? Nah, Sungai Masuji dengan Sungai Tulang Bawang itu dijebol, misalnya gitu ya. Sungai Masuji di sebelah kanan, Sungai Tulang Bawang sebelah kanan, Sungai Masuji sebelah kiri, itu dijebol. Nah, ketika dia dijebol, kemudian dialirkanlah jadi sungai-sungai kecil lagi, gitu ya. Dan di tengah-tengahnya ini adalah pertambakan. Nah, pertambakannya itu nggak sedikit gitu. Jumlah pertambak udang itu nggak sedikit gitu. Jadi, pertambakan udangnya itu dibagi menjadi 16 blok. Gitu ya. Dari blok 0 sampai blok 15. Nah, satu blok ya, bayanginnya gini, satu blok terdiri dari 60 jalur rata-rata. 60 jalur, jadi ada blok, ya, ada blok besar, terus kemudian dibagi jadi 60 jalur. Nah, dalam 60 jalur,
satu jalurnya itu ada 10 rumah. Paham nggak? Jadi ada blok, terus kemudian ada jalur gitu ya, ada 60 jalur. Nah, satu jalurnya itu terdiri dari 10 rumah atau 10 petamak udang. Nah, satu petamak udang itu punya 2 kolam tambak udang. Gitu. Jadi kalau mau dihitung jumlah penduduk semuanya, jumlah penduduk petamak udang itu, jadi ada 16 blok, satu bloknya ada 60 jalur, satu jalurnya ada 10 rumah gitu ya. Jadi berarti satu bloknya itu ada 600. Ada 600 petamak udang dikali 16 blok. Jadi jumlahnya berapa tuh? Kayak banyak lah pokoknya. Ribuan petamak udang di situ. Nah, masa kecil Coach Iqbal dilalui di situ. Sebagai anak seorang petambak udang, ya dulu alhamdulillah lumayan apa ya? Karena saat itu papanya Coach Iqbal jadi petambak udang yang lumayan sukses gitu ya. Jadi tambaknya itu bener-bener berhasil gitu, sering berhasilnya gitu. Jadi kalau tebar udang, terus kemudian pakan dan panen tuh hasilnya melimpah gitu. Jadi sering dapat bonus besar dari perusahaan pertambakan udang. Kayak gitu. Terus untuk masalah ekonomi saat itu dibilang papanya Coach Iqbal salah satu petani udang yang lumayan sukses, tidak ada kekurangan apapun. Bisa nabung juga gitu. Coach Iqbal selalu dibeliin mainan-mainan yang bagus gitu, baju-baju yang bagus, pakaian yang bagus gitu. Masalahnya adalah si pertambakan udang ini tuh jauh dari mana-mana gitu, karena di pelosok banget ya, ujung banget gitu. Jadi ya tempat ruang mainnya Coach Iqbal ya cuma di situ-situ aja gitu. Di dalam komplek itu nggak ada motor, nggak ada mobil gitu, jadi kendaraannya ya cuma sepeda sama speedboat atau sampan perahu gitu. Jadi gitu aja, maksudnya kendaraannya itu nggak ada mobil ataupun motor tuh nggak ada gitu di dalam komplek pertambakan udang itu gitu. Jadi kalau kita mau istilahnya Coach Iqbal pengen pulang kampung ke Balirejo atau pulang kampung ke Balirejo, itu harus keluar dari komplek pertambakan dulu gitu ya, baru nanti sampai di suatu daratan yang di situ ada mobil dan ada motor gitu. Jadi baru di bagian situ. Coach Iqbal ngabisin waktu di sana selama SD mostly gitu. Jadi selama SD 6 tahun itu ada di pertambakan udang itu. Banyak memori yang terkenang di sana gitu. Pada saat-saat main sama teman-teman gitu ya, mancing ikan, terus kemudian ikan nggak usah ditanya, ikan melimpah ruah gitu. Dan ikannya bukan ikan yang dipelihara, ikan-ikan liar yang ada di kanal gitu. Jadi benar-benar gurihnya gurih-gurih banget gitu. Kemudian apalagi udang yang kita tani gitu. Jadi kalau makan udang tuh udah ya bosen lah gitu ya. Karena kita emang melihara udang gitu. Jadi itu sekilas tentang tempat tinggal Coach Iqbal dulu di masa kecil. Berasal dari kampung banget. Terus kemudian juga nggak hijrah ke kota, hijrahnya juga ke ujung Lampung juga. Itu yang isinya rawa-rawa dan pertambakan udang. Jadi kalau mau ditanya, masa kecilnya Coach Iqbal itu hidup di kota ya, sekolah di sekolahan bagus ya, keluarganya Coach Iqbal itu keluarga orang kaya ya? Wah, nggak sama sekali gitu. Justru kebalikan dari itu semua gitu. Coach Iqbal dari pelosok gitu ya, dari dusun. Bahkan sampai detik ini si Balirejo itu namanya masih dusun loh, dusun 7 Balirejo gitu. Dan nama kelurahannya pun belum kelurahan, masih desa. Jadi belum ada masih desa atau kepala kampung gitu. Jadi bukan, kalau orang-orang kan kepala desanya tuh lurah gitu nyebutnya. Kalau Coach Iqbal itu masih kepala desa atau kepala kampung gitu. Karena memang masih kampung banget gitu. Dan sebutan desa itu masih pakai dusun ya, dusun gitu. Terus ya itu nggak ada yang istimewa dari masa kecil gue gitu. Maksudnya masa kecil gue itu ya, gue bukan terlahir dari orang kaya, bokap nyokap cuma lulusan SMP SMA, nggak berpendidikan tinggi pastinya, bukan pegawai kantoran, hanya petani udang biasa itu. Dan ya Coach Iqbal tinggalnya di pelosok gitu, nggak ada something very special, itu nggak ada gitu. Jadi buat kalian yang saat ini kalian tinggal di kota, sekolah di sekolah yang banyak fasilitasnya lengkap, terus kemudian banyak akses kemana-kemana, kalian nggak boleh kalah sama Coach Iqbal gitu. Coach Iqbal yang dari kecil SD-nya aja gitu ya, dari masa kecilnya aja penuh dengan keterbatasan, Coach Iqbal bisa kok melanglang buana dan dapetin banyak dan dapetin mimpi-mimpi besarnya Coach Iqbal gitu. Nah makanya kalian jangan sampai kalah gitu, jangan sampai nggak sesukses, at least sesukses Coach Iqbal lah gitu. Kalau enggak ya, kalian harus lebih, kalau Coach Iqbal sih pengennya kalian harus lebih jauh daripada Coach Iqbal gitu. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini tentang masa kecilnya Coach Iqbal. Nanti Coach Iqbal bakal balik lagi untuk ngelanjutin, untuk ceritain gimana pendidikan Coach Iqbal selama di PT Dipasila Citra Darmaja itu ya. Bakal coba ceritain
gimana pendidikan Coach Iqbal di sana, gitu. Terus Coach Iqbal di sekolah ngapain aja, ada prestasi apa aja selama masih SD gitu. Nanti coba Coach Iqbal ceritain di video selanjutnya. So stay tune, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa komen kalau kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Kalau kalian punya pertanyaan, nanti coba akan Coach Iqbal jawab. Dan see you in my next video. Bye-bye.